Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Di video ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini dia peta materi yang akan kita pelajari. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Nah, mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia informasi yang kita kenal dengan internet. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Selanjutnya, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun ini, 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibanding dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Nah, sampailah pada tahun 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cat. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media komunikasi masa lalu atau kuno, dan yang kedua, media komunikasi modern. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Yang pertama ada kentongan. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Kentongan besar biasa disebut beduk. Di Indonesia, sebuah beduk biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Kemudian yang kedua ada daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah mulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, pada masa modern ini lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat masih tetap menggunakannya untuk keperluan umum. Contohnya, masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Yang keempat, ada burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, maupun kemampuan navigasi dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama.
Kemudian yang kelima ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Kemudian yang keenam ada trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Selanjutnya, yang ketujuh ada trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan ada asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Nah, kemudian yang kesembilan ada serat papirus. Serat papirus itu digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Dan yang terakhir yaitu ada piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, itu tadi beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Sekarang kita lanjut ke media komunikasi modern ya. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berikut beberapa contoh media komunikasi modern. Yang pertama yaitu ada surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar yaitu media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Kemudian yang kedua, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Nah, kemudian ada televisi. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar, dan sekarang ini lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Contoh selanjutnya dari media komunikasi modern ada faksimil atau yang biasa juga dikenal dengan fax. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Berikutnya ada telepon. Telepon yaitu alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Dan telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876.
Selanjutnya ada handphone. Nah, kalau handphone sudah tidak asing lagi ya. Handphone ini telah dikenal sejak 3 April 1973. Dengan adanya handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, asalkan ada sinyal handphonenya. Selanjutnya ada handy talkie. Handy talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Yang terakhir ada komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu ada Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles. Nah, banyak nih masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja. Padahal, komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Nah, itu untuk materi teknologi informasi dan komunikasi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk evaluasi, di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis teknologi informasi yang dipakai di zaman kuno. Perhatikan ya, ada kata sebutkan dan jelaskan. Yang kedua, jelaskan manfaat adanya teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang faksimiles? Yang keempat, mengapa komputer dikatakan sebagai alat komunikasi? Dan yang terakhir, sebutkan macam-macam peralatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.